Baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah manajemen pendidikan. Baik, sebelum memaparkan materi yang kita bahas hari ini, saya akan memperkenalkan dulu nama saya Wilson dulu. Dan terkait yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang sejarah manajemen pendidikan. Nah, di sini kita harus mengetahui dan kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sejarah manajemen pendidikan. Nah, ini pentingnya untuk kita pelajari sejarah manajemen pendidikan. Baik, kita tahu bahwa pengertian manajemen pendidikan menurut Hasibuan, kata manajemen berasal dari kata to management yang artinya mengatur. Yang artinya mengatur. Nah, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, itulah sebuah pengertian dari manajemen ini menurut Hasibuan, bahwa manajemen ini adalah pekerjaannya sebagai seorang mengatur dalam bidang pekerjaannya. Dan selanjutnya, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Yang pertama adalah apa yang diatur? Dan yang kedua, kenapa harus diatur? Dan yang ketiga adalah siapa yang mengatur? Dan yang keempat, bagaimana mengaturnya? Dan yang terakhir adalah di mana harus diatur. Nah, itulah sebuah tujuan dari pengertian manajemen ini. Nah, yang diatur di sini adalah semua unsur manajemen yang terdiri dari money, methods, materials, and markets. Nah, itulah contohnya dalam manajemen ini. Dalam sebuah contohnya saya kasih dalam contoh sebuah perusahaan. Maka dibutuhkan semua manajemen, ada manajemen bagian administrasinya dan ada juga bagian-bagian, contohnya ada bagi bagian pekerjaannya, contohnya melayani nasabah, ada yang berbagai macam lah manajemen. Dan seterusnya, kenapa harus diatur? Pengaturan dilakukan agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan koordinir dalam mencapai tujuan yang optimal. Nah, itu maksudnya yang diatur di sini, bahwa contohnya dalam suatu perusahaan ini. Nah, kita ada uang 6M, maka kita sebagai manajer perusahaan tersebut kita harus mengetahui, kita harus memikirkan bagaimana supaya uang yang 6M ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang dalam sebuah perusahaan tersebut. Itulah yang maksudnya yang diatur, yang mengatur. Nah, yang keempat, bagaimana mengaturnya? Cara mengaturnya yaitu melalui proses dan urutan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengadilan. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara mengaturnya. Contohnya bagaimana kita memberikan, bagaimana cara kita memanfaatkan uang itu, bagaimana cara kita agar uang tersebut bisa berkembang dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini hampir sama dengan yang keempat tadi. Dan yang kelima adalah di mana harus diatur. Nah, tempat pengaturannya adalah dalam suatu organisasi seperti sekolah, madrasah atau perguruan tinggi, universitas atau institusi sekolah tinggi akademik. Karena organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa tempat pengaturannya adalah dalam sebuah organisasi seperti sekolah. Nah, kita kasih contoh dalam
sekolah di SMA Negeri 1 Teluk Dalam eh, bahwa di sebuah sekolah di SMA Negeri 1 Teluk Dalam ada sebuah organisasi yang didirikan di sebuah sekolah tersebut. Nah, yang dimaksud organisasi di sini adalah seperti ketua OSIS. Maka itu juga disebut dengan organisasi. Ada bagian-bagiannya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Itu disebut juga organisasi. Baik, seterusnya kita harus tahu juga tugas kewajiban manajemen itu seperti apa dalam sebuah pendidikan. Baik, di sini dikatakan bahwa dalam pandangan Islam, tugas manajemen pendidikan sangat luas, meliputi antara lain. Yang pertama adalah bagaimana pemimpin pendidikan diseleksi dengan baik, sehingga siapapun pemimpin pendidikan yang dipilih harus memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Nah, itu tugas dan kewajiban manajemen pendidikan. Nah, contohnya saya kasih dalam di sebuah sekolah. Nah, di sini yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban ada beberapa contoh. Saya akan kasih contoh seperti ini. Contohnya saya akan kasih contoh dalam pribadi saya. Contohnya saya siswa. Namun yang menjadi tanggung jawab saya adalah saya harus mengikuti segala aturan yang ada di sekolah. Contohnya harus berpakaian rapi dan tidak boleh terlambat. Maka itu adalah sebuah tanggung jawab pribadi saya sebagai siswa di sekolah itu. Maka itu juga disebut dengan sebuah tanggung jawab. Dan seterusnya, pentingnya kita pelajari prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain. Yang pertama adalah ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menentukan cara atau metode kerja kita sebagai, itulah salah satu prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen. Yang kedua adalah pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahliannya. Nah, istilah kita yang memilih bagaimana cara supaya ada keahlian kita dalam sebuah perusahaan itu, bagaimana keahlian, bagaimana cara membuktikan jati diri kita dalam memilih pekerjaan dan memiliki ahli kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah memiliki prosedur kerja. Nah, harus ada prosedur sebelum kita masuk pada pekerjaan tersebut. Ada prosedur-prosedur yang harus kita jalankan, yang harus kita persiapkan dalam sebuah kerja tersebut. Dan yang ketiga adalah, yang keempat, menentukan batas-batas tugas. Nah, disitu itulah salah satu prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan dan membuat apresiasi atau spesifikasi tugas. Nah, artinya kita harus mempersiapkan diri kita dalam membuat spesifikasi tugas kita masing-masing dalam pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan pendidikan dan pelatihan. Artinya kita melakukan pendidikan dan pelatihan di sini adalah supaya kita bisa memahami atau melakukan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam sebuah pekerjaan itu, dalam sebuah perusahaan itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah menentukan sistem dan besarnya imbalan. Maksudnya semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen Fayol. Dan Fayol mengemukakan bahwa sejumlah prinsip, yaitu disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Nah, pemberian keterangan prestasi, sentralisasi, rantai skalar, tertib pemerataan, stabilitas nilai pejabat,
inisiatif dan semangat kelompok. Nah, itulah salah satu prinsip dasar dalam praktik pekerjaan. Dan terima kasih ya atas pemaparan materi dari saya. Jika ada kelemahan dalam penyampaian materi,